Oke, jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite season kedua untuk episode ke-10-nya, atau lebih tepatnya itu adalah isi cerita yang ada di volume ke-7-nya. Ya, selain pertarungan hebat antara si Ayano Koji versus Ryuen nantinya gitu kan, ada salah satu hal yang cukup menarik juga yang berada di volume 7-nya yang kemungkinan besar bakalan ada di episode ke-10-nya nanti, yaitu mengenai kehadiran dari ayahnya Ayano Koji. Ya, jadi kedatangan ayahnya dari Ayano Koji ini tuh ke sekolah elit tersebut itu ya semerta-merta hanya ingin si Ayano Koji ini tuh cepat-cepat minggat dari sana gitu kan, dan pulang ke wet room. Nah, jadi ayahnya ini tuh adalah orang yang menjadi pemimpin dari wet room, dan dia adalah orang yang mendidik si Ayano Koji sehingga bisa jadi seperti sekarang gitu kan. Kuat, cerdas, dan juga memiliki keterampilan lebih di beberapa bidang. Nah, ini menariknya, pertemuan antara si ayahnya sama si Ayano Koji ini tuh bukanlah pertemuan kayak ayah sama anak itu bertemu, tapi ini lebih ke pemimpin dan bawahannya lah gitu. Jadi ya di sini si Ayano Koji ini tuh merasa bahwa kedatangan ayahnya itu adalah hal yang tidak terduga. Karena memang Ayano Koji pergi ke sekolah ini, ke sekolah elit ini tuh berharap bahwa ini adalah tempat yang tidak bisa si ayahnya sentuh gitu kan. Ya, ayahnya juga datang ke sana itu memiliki misi atau mungkin ya keinginan agar si Ayano Koji ini tuh keluar dari sekolah tersebut, karena menganggap bahwa sesuatu yang di luar wet room atau sesuatu yang di luar dari program yang sedang dia kerjakan gitu kan, itu bukanlah sesuatu yang penting, karena hal paling pentingnya itu adalah hal-hal yang diajarkan di wet room, sedangkan si Ayano Koji itu pengen belajar hal-hal yang di luar dari wet room itu sendiri gitu ya. Ini memang cukup menjengkelkan bagi ayahnya dari si Ayano Koji, karena dia berharap lebih kepada Ayano Koji sebagai subjek penelitian yang ada di wet room, karena dia berharap nantinya si Ayano Koji itu bisa jadi orang yang bakalan gitu kan memimpin Jepang di masa yang akan datang atau masa depan lah gitu. Karena ya itulah tujuan dari si Ayano Koji ini tuh dididik gitu. Dan ya kita juga bakalan lihat nanti backstory atau cerita bagaimana si Ayano Koji ini itu bisa sekolah di sekolah elit tersebut, yang mana ini adalah sebuah cerita yang diceritakan sama si ayahnya si Ayano Koji, yang mana awalnya dia itu percaya banget sama si Ayano Koji dan juga beberapa orang yang ada di wet room, tapi ternyata dia salah gitu kan. Ternyata kuasa dia di wet room itu dimanfaatkan oleh beberapa orang agar bisa si Ayano Koji ini tuh keluar dari wet room. Ya, salah satunya itu adalah si Matsuo. Nah, Matsuo ini tuh adalah kepala pelayanan yang ada di wet room, yang dia adalah orang yang membocorkan mengenai dunia luar kepada si Ayano Koji. Dia juga adalah orang yang memberikan akses agar si Ayano Koji ini tuh bisa masuk ke sekolah elit tersebut, dan dia juga adalah orang yang memperkenalkan ya beberapa hal yang mungkin tidak ada di wet room kepada si Ayano Koji. Ya, jadi untuk nasibnya sendiri ini tentu saja tragis gitu kan, karena musuhnya adalah ayahnya dari si Ayano Koji. Jadi si ayahnya itu cerita bahwa Matsuo itu setelah Ayano Koji keluar dari wet room atau kabur, dia itu diberhentikan lah dari wet room, karena ya itu basically lah gitu kan, karena ada anak buahnya atau mungkin anggotanya yang melanggar perintah si ayahnya tuh ya dipecat lah gitu. Nah, bukan hanya dipecat, ternyata ayahnya juga melakukan hal-hal yang mungkin bisa ngebuat si Matsuo dan keluarganya itu sulit gitu kan. Matsuo itu nggak bisa diterima di perusahaan manapun saat dia melamar kerja gitu kan, karena si ayahnya tuh menyebarkan informasi-informasi mengenai Matsuo yang negatif, jadi dia nggak bisa masuk ataupun mencari kerja di tempat lain. Dan saat si Ayano Koji juga masuk ke sekolah elit tersebut, anaknya juga masuk ke sekolah gitu kan, sekolah yang ternama juga, tapi nggak lama itu anaknya itu keluar, karena sekolah tersebut itu menolak untuk anaknya Matsuo ini tuh bisa sekolah di situ, karena iya itu adalah campur tangan dari ayahnya si Ayano Koji. Ayano Koji juga bakalan tahu, juga sudah tahu lah kalau itu adalah kerjaan dari ayahnya, karena dia tahu banget sifat ayahnya itu adalah orang yang mungkin bakal menghancurkan sesuatu itu sehancur-hancurnya gitu kan, sampai saat dimana Matsuo ini tuh memohon kepada ayahnya dari si Ayano Koji untuk bisa tidak lagi mengganggu anaknya, dan akhirnya Matsuo bunuh diri. Dan ya ini adalah sesuatu yang cukup tragis banget, walaupun kayaknya ayahnya Ayano Koji itu nggak merasa apa-apa gitu kan, karena ya itu adalah hukuman yang menurut dia itu pantas untuk orang pengkhianat seperti Matsuo yang ngebiarin si Ayano Koji itu lolos dari wet room. Ya, jadi intinya pertemuannya itu adalah keinginan ayahnya yang
beberapa kali ngulang-ngulang tuh pengen agar si Ayano Koji itu cepat keluar dari sekolah tersebut dan kembali ke wet room, sedangkan Ayano Koji itu nggak mau karena dia tahu bahwa ini adalah tempat dimana dia bisa mengembangkan kemampuannya. Bahkan ayahnya dia itu nggak percaya kalau Ayano Koji itu punya teman gitu kan, dan menganggap itu adalah lelucon yang ya cukup aneh lah gitu. Dan ya, selain ayahnya si Ayano Koji juga akan ada ayahnya dari si Arisu. Iya, ayahnya dari Arisu adalah dewan di sini, sekolah elit di sini, dan dia adalah orang yang memastikan bahwa Ayano Koji bakalan terlindungi di sekolah tersebut. Jadi ya akhirnya si ayahnya si Ayano Koji itu gagal lah untuk bisa ngebawa si Ayano Koji itu keluar dari sekolah tersebut. Ya, mungkin kedepannya ayahnya bakalan bertindak agar masa-masa sekolahnya Ayano Koji itu tidak menyenangkan dan mungkin akhirnya dia bakal pulang ya. Walaupun sebenarnya tujuan dari Ayano Koji ini tuh juga masih cukup nggak begitu jelas nanti setelah lulus dia itu kemana, karena kalau dibandingkan dengan murid-murid yang lain, ya murid yang lain itu punya tujuannya masing-masing, kerja di tempat yang bagus gitu kan, masuk ke perusahaan yang elit dan juga memiliki masa depan yang cerah. Tapi bagi Ayano Koji ya ketika dia lulus dia bakalan kembali lagi ke wet room gitu. Dan ini adalah salah satu bagian yang cukup menarik, tentu saja bakalan dikemas sesingkat mungkin oleh pihak studionya karena ya keterbatasan durasi dan juga karena memang ini bakalan jadi poin yang sangat penting banget. Yang pasti aku berharap semoga aja nanti eksekusi dari percakapan ayah dan anak ini tuh bisa seepik mungkin lah, karena ya ini adalah ayahnya Ayano Koji gitu kan, master manipulatif gitu kan, jadi ya kingnya lah gitu. Jadi ya aku harap nanti eksekusinya bagus lah di episode ke-10 nya nanti. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan kali ini, dan untuk anime sendiri bakalan hadir nanti di tanggal 5 September 2022 yaitu hari Senin malam Selasa, dan kalian jangan lupa nontonnya gitu kan. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai pembahasan kali ini, dan ya siapa di sini yang suka sama ayahnya Ayano Koji? Menarik.